Halo, selamat datang di Cerita Para Pendaki, sebuah ruang yang kuhadirkan khusus untuk kita yang sedang merasakan beratnya hidup, yang sedang terjebak dalam kesedihan, atau yang sedang berjuang untuk kedamaian dengan masa lalu. Pada malam ini, aku ingin mengajakmu untuk duduk bersama, mendengarkan, dan merenung tentang apa yang telah kita lewatkan, tentang apa yang hilang, dan tentang bagaimana kita bisa menemukan ketenangan meski hati terasa hancur. Mungkin kamu sedang merasa sepi sekarang, mungkin kamu sedang merasa sakit yang begitu mendalam, atau mungkin kamu tengah terjebak dalam kenangan yang tak kunjung pergi. Jika demikian, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Kita semua punya cerita yang tak mudah. Maka dari itu, marilah kita mendengarkan cerita para pendaki. Karena setiap langkahnya ada cerita yang tersembunyi. Mari kita berbagi cerita di cerita pendaki yang tak pernah berhenti ini. Hujan yang datang tanpa peringatan. Hujan pertama kali turun di malam itu. Tak ada tanda-tanda sebelumnya. Begitu mendalam, begitu deras. Seakan-akan langit menangis bersama. Dengan perasaanku, hujan itu datang seperti sebuah pertanda. Mengingatkanku akan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu sangat berarti dalam hidupku. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Ketika pertama kali kami bertemu, dunia begitu terang. Aku merasakan seperti menemu sesuatu yang telah lama hilang. Segalanya tampak mudah, begitu banyak hal yang kami rencanakan bersama. Rumah kecil di pinggir kota, perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah kami lihat, hidup penuh dengan tawa dan cerita. Kami membuat janji-janji, merajut mimpi-mimpi. Namun, takdir memang punya caranya sendiri untuk mengubah segala hal. Tanpa aku sadari, detik-detik kebersamaan itu perlahan-lahan menipis, sehingga akhirnya kepergiannya membuat dunia ini terasa kosong. Seperti sebuah hujan yang turun begitu deras, membawa semua yang ada di sekitarnya. Begitu datang, begitu juga ia pergi. Tak ada yang bisa kuperbuat. Aku ingin menangis, tapi air mata tak bisa keluar lagi. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Kehilangan ini lebih sekedar dari perpisahan fisik. Ia adalah kehilangan seluruh bagian dari diriku. Bagian yang dulu ada karena dia. Ketika dia pergi, aku merasa seperti terlempar ke dalam kegelapan. Tanpa genggaman, tanpa cahaya. Aku merasa tersendiri, terjebak dalam kenangan yang terus-terus terulang. Terjebak dalam kenangan yang tak terbendung. Setiap hari setelah kepergiannya, aku mencoba melanjutkan hidup. Namun terasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Tempat-tempat yang penuh dengan kenangan bersamanya, kini terasa asing. Saat aku lewat di jalan yang pernah kami lewati bersama, aku merasa seolah-olah ada bayangan yang mengikutiku dari belakang. Sebuah bayangan dari masa lalu yang tak bisa aku hapuskan. Aku mencoba melakukan apa yang biasanya kami lakukan. Berharap sedikit kenyamanan itu bisa datang. Tapi kenyataannya, tidak ada yang bisa menggantikan tempatnya. Aku pergi ke tempat-tempat itu, duduk di bangku yang dulu pernah kami duduki bersama. Dan aku merasa seperti orang asing. Dunia ini begitu besar, begitu luas, dan aku merasa kecil di tengahnya. Aku tahu orang-orang di sekitarku mulai khawatir. Mereka bilang kepadaku, aku harus move on, harus melupakan dan menjalani hidup. Tapi apakah itu benar-benar mungkin? Bagaimana bisa seorang yang begitu berharga dalam hidup kita tiba-tiba hilang begitu saja? Aku merasa seolah-olah aku tidak bisa berjalan maju. Setiap langkah terasa berat, setiap hari terasa seperti sebuah perjuangan. Aku merasa terperangkap dalam kenangan yang tak bisa aku buang. Dan setiap kali aku berusaha melupakan kenangan itu, justru semakin kuat. Aku ingin berhenti merasakan ini, tapi seolah-olah kenangan itu menguasai hidupku. Ada suatu malam yang begitu jelas dalam ingatanku. Malam itu hujan turun begitu deras, hampir seperti menangis dalam hidupku yang sepi. Aku duduk di kamar memandangi jendela yang basah oleh hujan. Dalam kesunyian itu, aku merasa seolah-olah dia ada di sini. Rasanya aku hanya ingin sekali mendengar suaranya.
merasakan kehadirannya, tapi tidak ada lagi. Aku tahu dia tak akan kembali. Namun kenangan itu terus menghantuiku, mencari ketenangan dalam kesendirian. Namun hidup terus berjalan. Meski aku merasa terjebak, aku mulai belajar bahwa meskipun kenangan itu tidak akan hilang begitu saja, aku mulai mencari cara untuk berdamai dengannya. Aku sadar, kesedihan ini yang aku rasakan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan untuk pergi. Itu adalah bagian dari diriku. Itu adalah perasaan yang datang dengan kehilangan. Perasaan yang harus kuhadapi, bukan kuhindari. Aku mulai meluangkan waktu untuk merenung, mengingatkan kembali kenangan-kenangan indah yang kami bagi. Bukan untuk membuat diriku semakin larut dalam kesedihan, tapi untuk memahami bahwa setiap momen itu berharga. Cinta yang kami punya tidak pernah akan hilang, bahkan setelah kepergiannya. Aku mulai menerima kenyataan bahwa aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Kehilangan ini adalah bagian dari sebuah perjalanan hidupku. Dan meskipun aku tidak tahu harus melangkah kemana, tapi aku tahu bahwa aku harus melanjutkan perjalanan itu. Malam-malam ku habiskan dengan berbicara pada diri sendiri. Aku mengingatkan kata-kata yang pernah dia ucapkan. Kata-kata yang membuatku merasa begitu dicintai, begitu berarti. Meski dia tak ada lagi di sini, kata-katanya tetap ada. Kehadirannya tetap hidup dalam diriku. Dalam caraku melihat dunia, aku mencoba untuk tidak membiarkan kesedihanku ini membunuh semangatku. Aku mulai berusaha untuk menerima kenyataan dengan hati yang lebih lapang dada. Belajar mencintai diri sendiri kembali. Saatnya tiba ketika aku menyadari bahwa hidup ini tak berhenti hanya karena seseorang pergi. Aku harus terus melangkah. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengingat dengan cara yang lebih damai. Mungkin aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi aku bisa mengubah cara melihatnya. Aku bisa melihatnya untuk belajar dari kesedihan itu, untuk menjadi lebih kuat, untuk mencintai diri sendiri lagi. Aku mulai melangkah kecil untuk berdamai dengan diriku sendiri. Menerima bahwa rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan begitu saja. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus dihargai. Karena dari rasa sakit itu, aku belajar untuk lebih menghargai hidup. Kehilangan itu mengajarkanku betapa berharganya setiap momen. Betapa berharganya setiap orang yang hadir dalam hidup kita, meski hanya sejenak. Ketika hujan turun, aku tidak lagi merasa takut. Aku tidak lagi merasa kesepian. Sebaliknya, aku merasa bahwa hujan itu membasuh luka-lukaku, membersihkan hatiku, dan mengajakkanku untuk menerima kenyataan. Aku tahu, meskipun dia tidak lagi ada, aku bisa terus berjalan. Aku bisa mencintai dengan cara yang lebih bijaksana, dengan cara yang lebih damai, dan meskipun rasa sakit itu tidak akan hilang, aku tahu bahwa ada kedamaian yang bisa kutemukan di tengah-tengahnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita para pendaki. Mungkin malam ini cerita ini bisa menemanimu yang sedang merasa sepi, yang sedang berusaha untuk berdamai dengan perasaan yang sulit. Aku ingin kamu tahu bahwa meskipun perjalanan ini terasa sangat berat, kamu tidak sendiri. Ada orang yang merasakan hal yang sama, dan kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit. Hujan ini akan berhenti, dan ketika itu terjadi, kita akan melihat pelangi yang muncul setelahnya. Teruslah berjalan meski langkahmu kecil, karena setiap langkah yang kita ambil, meskipun penuh kesedihan, akan membawa kita lebih dekat kepada kedamaian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga hujan ini membawa kenangannya. Dan semoga setiap kenangan yang kita miliki menjadi sumber kekuatan, bukan kesedihan. Jangan lupa, kamu cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidupmu. See you next time.